Hai guys, kembali lagi di channel saya. Jangan lupa like, subscribe, dan loncengnya juga. Film ini dimulai dengan acara talk show terhadap seorang ilmuwan dan dokter pada tahun 1968, di mana acara ini sedang membahas tentang penyakit-penyakit dan wabah yang pernah menjadi pandemi. Namun untungnya dengan kemajuan ilmu kedokteran semua itu bisa teratasi dan manusia selalu menang menghadapinya. Film ini dimulai dengan acara talk show terhadap seorang ilmuwan dan dokter pada tahun 1968, di mana acara ini sedang membahas tentang penyakit-penyakit dan wabah yang pernah menjadi pandemi. Namun untungnya dengan kemajuan ilmu kedokteran semua itu bisa teratasi dan manusia selalu menang menghadapinya. "35 tahun kemudian atau tepatnya, di tahun 2003, kita beralih kepada wanita cantik, bernama Sarah yang bangun kesiangan. Ia pun terlihat panik dan segera membangunkan ayahnya yang juga bangun kesiangan. Rupanya Sarah kelupaan dan ingin memberikan kejutan ulang tahun kepada ayahnya yang bernama Joel. Dengan jiwa keibuan ia pun menyiapkan sarapan untuk ayahnya setelah meninggalnya sang ibu tercinta, sungguh anak yang soleha. Sambil sarapan kedekatan ayah dan anak itu sungguh hangat. Begitu hangat. Namun beberapa saat kemudian, datanglah paman Sarah atau bisa disebut adik Joel yang bernama Tom, di mana yang Tammy mantan tentara Amerika yang masih sulit mendapat pekerjaan sehingga harus menumpang hidup di rumah kakaknya. Lalu di tengah perbincangan, tiba-tiba terdengar berita di radio di mana kota Jakarta memperingatkan warga Amerika akan wabah aneh yang berasal dari tanaman. Lantas Joel yang tidak tahu kota Jakarta itu di mana. Lalu Sarah memberitahu Joel kalau Jakarta itu di Indonesia. Karena sudah siang Joel menyuruh Sarah untuk bersiap sekolah. Berapa saat kemudian Sarah sudah siap mengendap-gendap ke kamar ayahnya dan mencari sebuah jam hadiah dari mendiang ibunya yang sudah tidak berfungsi. Singkat cerita Sarah sudah berada di sekolah bete dan ingin cepat-cepat pulang melihat jam yang sudah menuju pukul 2:30 sore. Di perjalanan pulang dengan menggunakan Metro Mini, Sarah menyempatkan singgah di sebuah toko jam. Rupanya ia ingin memperbaiki jam tangan kesayangan ayahnya untuk dijadikan hadiah ulang tahun. Dan saat Sarah menunggu jamnya diperbaiki, tiba-tiba istri si tukang toko amuk-amukan dan menyuruh suaminya menutup tokonya lebih cepat. Entah kenapa wanita keturunan Asi ini seolah sudah mengetahui sesuatu, namun untungnya perbaikan jam Sarah sudah selesai. Dan Sarah pun disuruh cepat pulang dan benar saja tiba-tiba suasana di luar benar-benar sepi seperti kota mati. Sepulangnya ke kompleks Sarah pun mengunjungi tetangganya untuk mengambil pesanan kue untuk ayahnya. Hingga setelah open berbunyi, si tetangga yang akan mengecek kue pun menitip si nenek kepada Sarah. Di sela kegabutan Sarah mencari kaset-kaset film. Keanehan pun mulai terjadi kepada si nenek yang kejang-kejang tanpa sebab. Dan ketika Sarah akan pulang ia pun melihat di mana si anjing terus menatap si nenek. Sangat aneh. Singkat cerita malam pun datang. Sarah pun masih menunggu ayahnya pulang. Hingga jam 10 malam akhirnya Joel pulang. Lantas Joel pun meminta maaf karena lembur dadakan. "Ya, tak masalah." Lalu Sarah memberikan jam kesayangan sang ayah yang sudah ia perbaiki. Terlihat ayahnya pun begitu senang dengar pemberian anaknya itu karena menurut Sarah si ayah tak pernah memikir dirinya sendiri bahkan hanya untuk memperbaiki jam sekalipun. Dan untuk mengisi waktu, Sarah pun menunjukkan kaset film action yang ia pinjam dari tetangganya. Lalu mengajak ayahnya nobar.
Singkat waktu Sarah pun ketiduran lalu tiba-tiba HP Joel bergetar dan ternyata ia mendapat telepon dari adiknya yang meminta tolong dari penjara. Namun Tom menjelaskan bahwa masalahnya kali ini berbeda di mana saat ia berada di Ojers Bar ada seorang pengunjung yang tiba-tiba anarkis dan ia pun terpaksa menghajarnya. Sebagai seorang kakak mau tak mau John harus pergi ke penjara untuk menjamin kebebasan Tommy. Di jam 2 malam Sarah dibangunkan dengan suara helikopter yang sangat keras lalu di tengah kebingungan Sarah mencari di mana keberadaan sang ayah. Saat TV menyiarkan berita darurat tiba-tiba Sarah kaget melihat anjing tetangganya yang sedang ketakutan. Di tengah keheranan yang semakin menjadi-jadi Sarah pun membawa anjing ke rumah tetangganya. Akan tetapi si anjing ketakutan dan entah kenapa dirasa ada yang tidak beres di rumah tetangganya. Sarah pun memberanikan diri mengecek rumah tetangganya itu. Betapa syoknya Sarah saat ia melihat nenek tetangganya itu berlumuran darah lalu tiba-tiba. Ternyata si nenek sudah terinfeksi jamur dan sedang menyebarkan jamur itu kepada anaknya. Tentu saja Joel yang sudah mengetahui kejadian itu bertindak dengan benar. Dan saat Joel menenangkan Sarah, Tom pun menyuruh mereka pergi dari komplek ini. Di jalan Paman Tommy menjelaskan, menurut pemerintah kejadian ini semacam wabah dari parasit dan dampak sampai membuat komunikasi jadi lumpuh. Akibat banyaknya yang mengungsi jalan tol jadi macet. Tak ingin keadaan semakin memburuk mereka pun memotong jalur untuk mencari alternatif. Namun sialnya pemerintah mengerahkan pasukan militer di perbatasan agar tidak ada yang dapat melintas. Di tengah kebingungan mereka pun harus secepatnya mencari jalur lain. Sehingga saat mereka melintasi kota terjadi kekacauan pun semakin menggila. Singkat waktu setelah melewati kekacauan dan dihantam puing pesawat, Joe setelah membangunkan Sarah yang sedang terluka. Dengan para warga yang semakin menggila Joel segera mengeluarkan Sarah dari dalam mobil lalu tiba-tiba. Akibatnya Tommy dan Joel terpisah ia pun menyuruh Joel mencari jalan lain. Joel pun harus mengendong putrinya yang terluka lalu. Di tengah kepanikan, tiba-tiba Joel shock parah saat melihat buaya yang terinfeksi sedang menularkan jamur dari mulutnya. Untung saja sebuah tembakan menyelamatkan Joel dan ternyata itu adalah pihak militer yang sedang bertugas, lantas tentara itu melaporkan ke pusat tentang Joel dan Sarah yang terluka. Namun anehnya tentara ini kaget saat mendengar perintah dari atasannya. Tanpa diduga ternyata militer tidak ingin ambil resiko dan diperintahkan yang ada di kota ini akan dihabisi namun berat hati tentara itu meminta maaf. Untung saja Tommy datang dengan tepat waktu. Sungguh malang sekali Joel harus kehilangan putri kesayangannya dalam pelukannya. Singkat cerita 20 tahun kemudian atau tepatnya di tahun 2023. Terlihat seorang bocil berjalan tak tentu arah berharap menemukan sebuah tempat untuk berlindung. Ternyata setelah 20 tahun berlalu wabah penyakit itu semakin menggila dan memusnahkan peradaban manusia.